Norio Taniguchi. Norio Taniguchi adalah profesor Tokyo University of Science yang menciptakan istilah nanoteknologi pada 1974. Istilah ini digunakan oleh Taniguchi untuk mendeskripsikan proses semikonduktor pada Mei 1999. Taniguchi dianugerahi 1 St. Lifetime Achievement Award oleh Asosiasi Teknik dan Teknologi Eropa atas kontribusinya pada bidang nanoteknologi. Pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi adalah teknologi rekayasa material dalam skala nanometer atau 1/100 dikali orde besar 10⁻⁹ atau 1/1 miliar meter dari atom-atom atau molekul-molekul untuk mendapatkan sifat-sifat yang dapat dikontrol sesuai keinginan dan luar biasa unik. Teknologi ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu yaitu ilmu kimia, fisika, biologi, elektro, mesin, dan ilmu material. Nanopartikel atau nanomaterial adalah partikel yang berukuran 1-100 nanometer. Apabila lebar suatu atom berkisar 0,1 sampai 0,5 nanometer, maka rata-rata suatu nanopartikel terdiri atas 10 hingga 10⁻⁵ atom. Nanokimia adalah disiplin baru dalam nanoteknologi yang berkaitan dengan sifat-sifat unik yang berkaitan dengan perakitan atom atau molekul terutama melalui metode kimiawi. Berikut ini perbandingan ukuran beberapa zat dengan nanopartikel. Adapun beberapa zat itu yaitu glukosa, protein, DNA, virus, sel, butiran garam, dan bola tenis. Dan adapun nanopartikel yaitu misel, liposom, dendrimeter, nano emas, quantum dots, dan polimer. Nanoteknologi. Konsep teknologi nano diperkenalkan oleh seorang fisikawan yaitu Richard Feynman tahun 1959 yang menyampaikan idenya "There's plenty of room at the bottom" tentang kemungkinan merekayasa dan mengembalikan materi yang sangat kecil untuk mesin yang berukuran molekul. Pada tahun 1996, terdapat penjelasan dari Eric Drexler yang secara spesifik menjelaskan konsep konstruksi sebuah mesin yang sangat kecil dari atom-atom. Istilah nanoteknologi digunakan dalam bukunya Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Faktanya, tidak mungkin untuk melihat atom dengan mikroskop biasa setelah ilmuwan memiliki alat yang tepat seperti scanning, tunneling, mikroskop atau disebut STM dan mikroskop kekuatan atom (IFM). Era teknologi lahir. Dua penemuan memicu pertumbuhan nanoteknologi di era modern. Pertama, penemuan scanning tunneling mikroskop pada 1981 oleh Kurt Binnick dan Heinrich Rohrer di IBM Zurich Research Laboratory yang memberikan visualisasi unik dari atom dan ikatan individu dan juga berhasil digunakan untuk manipulasi atom individu. Pada tahun 1986, para pengembang Microsoft menerima hadiah Nobel Fisika. Penemuan Fullerena. Hale Harikloto, Richard Smalley, dan Robert Cole yang bersama-sama menangkan hadiah Nobel Kimia tahun 1996. Sebelum Fullerena muncul, para ahli kimia karbon beranggapan bahwa tidak ada lagi material dari unsur karbon yang lebih stabil dari berlian dan grafit. Penemuan Fullerena memicu ditemukannya material baru bernama karbon nanotube (CNT) berbentuk pipa yang tidak kalah penting di bidang teknologi nano. Pada awal tahun 2000, bidang nanoteknologi meningkatkan perhatian ilmiah, politik, dan komersial yang menimbulkan kontroversi dan kemajuan. Itu saja penjelasan perkembangan nanoteknologi. Terima kasih. Adapun 3 struktur yaitu 1. Struktur Fullerena atau C60, 2. B struktur CNT, dan 3. Struktur Grafena. Fullerena terdiri dari 20 cincin heksagonal dan 12 cincin pentagonal sebagai dasar struktur sangkar tertutup simetri ikosohedral.
Struktur CNT, karbon nanotube adalah salah satu struktur karbon yang berbentuk seperti silinder dengan diameter dalam orde nanometer. Struktur grafena. Struktur grafena adalah lapisan atom karbon yang tersusun dalam bentuk heksagonal mirip dengan sarang lebah. Perkenalkan, nama saya Lazar Agdan Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi nanomaterial. Nanomaterial dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya. Dibagi menjadi nanomaterial organik dan anorganik. Yang pertama, saya akan menjelaskan nanometer organik. Nanomaterial organik mengandung atom karbon, terbagi menjadi 3, fullerena, tabung nanokarbon, dan grafena. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan nanomaterial anorganik. Nanomaterial anorganik terbagi menjadi nanomaterial logam, logam oksida, dan titik kuantum. Yang pertama, nanomaterial logam mencakup nanoperak, nanoemas, dan nanotembaga. Yang kedua, nanomaterial logam oksida terbuat dari logam dan oksigen. Yang ketiga, titik kuantum. Titik kuantum adalah kristal nanosemikonduktor yang memiliki sifat optik dan elektronik, berbeda dari partikel yang lebih besar. Pembuatan nanopartikel. Nanopartikel dapat dibuat melalui proses bottom up atau top down. Bottom up merupakan pembuatan nanopartikel dari atom dan molekul yang berkumpul dalam kurung aglomerasi. Adapun top down merupakan pembuatan nanopartikel dari zat yang lebih besar dalam kurung bulk. Dan prosesnya itu ada proses bottom up. Proses bottom up mencakup semua metode pembuatan nanopartikel melalui atom dan molekul yang berkumpul dan membesar. Kuncinya adalah menghentikan proses pembesaran atau aglomerasi sehingga ukuran partikel hanya sampai dapat skala nanometer. Kemudian zat kimia yang bereaksi akan bernukleasi dan atom-atom terus berkumpul di titik nukleasi tersebut dan beraglomerasi. Bahan-bahan lain dapat digunakan untuk memastikan proses aglomerasi ini tidak berjalan terus-menerus. B. Proses top down. Proses top down merupakan proses yang membentuk nanopartikel dan dari partikel atau benda-benda lebih besar dan dapat berbentuk zat padat. Beberapa jenis pembuatan nanopartikel proses top down adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah laser atau litografi. Keuntungan metode ini adalah kemampuan laser yang dapat membentuk permukaan nanopartikel dengan sangat presisi dan jelas. Yang kedua, penggilingan atau bulk milling. Pada cara penggilingan, meskipun partikel yang hancur masih berskala mikro, biasanya ukuran kristal pada partikel mencakup ukuran nano sampai di bawah 10 nanometer. Proses ini cukup mudah dan dapat menghasilkan nanopartikel dalam skala besar meskipun membutuhkan energi yang cukup besar. Nanopartikel yang dihasilkan tidak cukup seragam dan riskan akan kontaminasi biasanya. Nanopartikel logam oksida sering dihasilkan dengan cara ini. Berbagai cara dilakukan dalam mengembangkan nanoteknologi ini sesuai tujuan dan manfaatnya. Konsep struktur atom pada bahasa nanomaterial dan aplikasi nanomaterial. Nanomaterial merupakan salah satu aplikasi nanoteknologi. Struktur atom menjadi bahasan dalam nanomaterial karena sifat material sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel yaitu atom maupun molekul penyusunnya. Material berukuran nano dengan batasan ukuran 1-100 nanometer memiliki sifat yang unik dan berbeda dibandingkan material pada ukuran makroskopik atau bulk. Sifat tersebut antara lain titik lebur, konduktivitas listrik, permeabilitas magnetik, warna, optis, dan reaktivitas kimia.
Konsep perubahan sifat material pada ukuran nano didasari oleh ukuran material dan luas permukaan material. A. Ukuran material. Jari-jari atom menentukan ukuran dari suatu atom. Semakin pendek jari-jari atom, maka ukuran atom makin kecil. Karakteristik zat yang sangat bergantung pada susunan atomnya. Jika atom-atom yang sama disusun ulang membentuk struktur yang berbeda, molekul atau materi akan membentuk sifat yang berbeda pula. Nanomaterial dapat menunjukkan sifat yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang ditampilkan pada material berskala makro atau bulk. Berikut beberapa contoh perbedaan material pada ukuran bulk dan ukuran nanonya. 1. Platina bulk merupakan logam inert, dapat menjadi katalis dalam ukuran nanonya. 2. Emas dalam padatan atau bulk. Adapun emas berukuran nano atau nano gold berupa cairan pada suhu kamar. 3. Silikon bulk yang bersifat isolator, dapat bersifat konduktor dalam ukuran nano. B. Luas permukaan material. Selain ukuran material, luas permukaan material juga memengaruhi perubahan sifat nanomaterial.